Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi untuk kelas 8 semester 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota. Permintaan dalam ekonomi adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan dalam ekonomi berasal dari pihak konsumen. Permintaan dalam ekonomi ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah harga barang, jumlah pendapatan, serta konsumen dan harga barang lain. Maka, permintaan di sini, jika harga barang turun, maka permintaan akan meningkat dan sebaliknya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang atau pertukaran dalam permintaan. Jadi, di desa ini adanya membutuhkan penunjang sumber daya manusia, sedangkan di kota membutuhkan sumber daya alam. Di sini terlihat adanya pertukaran dalam permintaan. Desa yang membutuhkan sumber daya manusia yang lebih, kota yang membutuhkan sumber daya alam yang lebih. Selanjutnya yaitu penawaran dalam ekonomi. Penawaran dalam ekonomi yaitu jika harga barang tinggi, maka penawaran juga akan meningkat atau meninggi. Sebaliknya juga, jika harga barang turun, maka penawaran juga akan turun. Penawaran dalam ekonomi adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran dalam ekonomi ini berasal dari pihak produsen. Penawaran dalam ekonomi juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga-harga lainnya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang atau pertukaran dalam permintaan. Seperti halnya di desa ini menyediakan berbagai jenis sumber daya alam, dan di kota menyediakan fasilitas penunjangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ini ada 4. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah membeli berbagai bahan makanan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan lainnya. Yang termasuk rumah tangga konsumen ialah suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua yakni rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau yang sering disebut RTP ialah organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut rumah tangga produsen. Yang termasuk rumah tangga produsen atau RTP adalah orang yang memproduksi barang atau jasa. Produsen bisa perorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi bisnis. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, yaitu yang merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian negara. Sesuai namanya, pelaku ekonomi dalam rumah tangga tersebut adalah pemerintah. Contoh kegiatan ekonominya adalah mengeluarkan peraturan yang mengatur penghasilan negara, misalnya pajak. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri, atau juga disebut rumah tangga luar negeri, yang definisinya adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, ekspor atau impor. Selanjutnya yaitu peran rumah tangga. Dalam rumah tangga konsumen, mereka berperan sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen.
dan juga penyedia faktor produksi bagi RTP. Selanjutnya itu menerima barang dari pendapatan dari RTP. Lalu ada peran rumah tangga produsen, yaitu menghasilkan barang atau jasa untuk rumah tangga konsumen. Selanjutnya yaitu membayar balas jasa faktor produksi rumah tangga konsumen dalam bentuk pendapatan. Selanjutnya ada peran rumah tangga dari rumah tangga pemerintah. Yang pertama devisa, yaitu menerima pemasukan negara atau devisa negara dari masyarakat luar negeri. Yang kedua ada pajak dan fasilitas, yaitu penerima pajak dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen, juga penyedia fasilitas untuk rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen. Selanjutnya itu peran rumah tangga masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu ekspor dan impor, yaitu pelaku kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa terhadap rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang kedua yaitu devisa, yaitu penyedia devisa bagi rumah tangga pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.